Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Octavian Gerard. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara konfigurasi mail server dengan menggunakan Debian 10. Untuk tutorial kali ini saya telah menginstal Debian 10 melalui virtual machine dengan menggunakan aplikasi VMware Workstation. Dan pada Debian 10-nya sudah terdapat DNS server agar mempermudah konfigurasi nantinya. Masuk login dengan nama root, kemudian isikan passwordnya sesuai yang disettingkan pada instalasi Debian 10-nya. Kemudian ketik perintah apt strip cd-rom add untuk menambahkan DVD pada Debian 10-nya dengan cara mengklik logo lingkaran pada kanan bawah lalu klik connect. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian ketik apt update. Kemudian lakukan seperti yang tadi dengan mengganti DVD yang lainnya dengan cara mengklik tanda lingkaran di kanan bawah, kemudian klik setting, lalu arahkan pada file yang terdapat ISO DVD Debian yang kedua maupun yang ketiga. Kita tambahkan semuanya satu persatu. Dan kita dapat mengetahui apakah DVD tersebut sudah ada ataupun belum dengan cara mengetikkan nano/etc/apache/sources.list. Kemudian di situ akan tertera beberapa DVD binary pada Debian 10-nya apakah sudah ada atau belum. Kemudian install beberapa package yang terdapat pada Debian untuk konfigurasi mail server dengan cara mengetikkan apt install postfix kemudian spasi dovecot strip imapd kemudian spasi dovecot strip pop3d kemudian diakhiri dengan strip y. Kemudian jika ada tanda warning seperti enter DVD 1, arahkan DVD-nya menjadi DVD binary 1 dengan cara seperti saat menambahkan DVD tadi. Arahkan, kemudian jangan lupa klik connect. Kemudian pada postfix configuration general type mail configuration, klik internet site. Kemudian pada sistem mail name seperti contoh kita isikan tkj.com saja. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai.
Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi file main.cf pada direktori postfix dengan mengetikkan perintah nano/etc/postfix/main.cf. Kemudian pada bagian paling bawah file, ketik home_mailbox sama dengan maildir/ dengan M huruf kapital, kemudian save dengan menekan CTRL-X terus Y kemudian enter. Langkah selanjutnya ketik perintah maildir/mac.dovecode/etc/scale/maildir M huruf kapital seperti pada ketikan file yang ada di main.cf tadi. Lalu berikan hak akses pada file tersebut dengan cara chmod77 yang merupakan dapat mengakses semua tanpa terkecuali dengan ditambahkan penempatan file tersebut yaitu /etc/scale/maildir M besar. Kemudian ketikkan dpkg strip reconfigure postfix, lalu enter. Kemudian pilih internet site, sistem mailname tetap sama, route master next, other destination next, for synchronous kita no. Kemudian local network berikan pada bagian akhir IP 0.0.0.0/0 untuk akses semua jaringan dapat masuk. Kemudian mailbox size tidak disetting alias next. Kemudian next. Pada IP version di sini kita menggunakan IP versi 4. Kemudian klik next. Kemudian masuk pada direktori dovecode dengan cara cd/etc/dovecode. Kemudian konfigurasi file.conf dengan cara nano-dovecode.conf. Kemudian pada kata listen sama dengan bintang, hapus tanda pagar yang terdapat di depannya. Kemudian save dengan CTRL+X, Y dan enter. Kemudian masuk direktori conf.d dengan cara cd conf.d. Lalu ketikkan. Kemudian file yang akan kita rubah adalah yang 10 stripout.conf dan 10 mail.conf. Dan konfigurasi file 10 out.conf dengan cara nano 10 stripout.conf. Kemudian pada kata disable plain text out, hapus tanda pagar di depannya. Kemudian kata yes dirubah menjadi no. Kemudian save. Lalu setting pada 10 mail.conf dengan cara nano strip mail.conf. Pada mail location yang paling atas yang terdapat kata maildir seperti tadi, hapus tanda pagar di depannya. Kemudian pada mail location yang paling bawah berikan tanda pagar. Kemudian save. Kemudian restart semua package yang telah dikonfigurasi tadi dengan cara service, kemudian diikuti package tadi.
Kemudian restart layanan Postfix dengan cara service Postfix restart, kemudian enter. Lalu yang kedua adalah restart Dovecot dengan cara service Dovecot restart. Kemudian kita perlu menambahkan satu user lagi untuk mengetes apakah mail tersebut sudah jalan. Seperti contoh, tambahkan user yaitu Najwan, lalu isikan password, kemudian pada full name klik next semua hingga ada pilihan Y or N, lalu pilihkan Y. Kemudian untuk pengujian kita dapat menggunakan perintah telnet, kemudian diikuti dengan domain, lalu nomor 25 untuk pengiriman mail dari satu user ke user yang lainnya. Seperti contoh telnet tkj.com 25. Kemudian ketikkan mail from diikuti dengan user pengirimnya. Kemudian klik enter, lalu ketik rcpt 2.2 user kedua sebagai penerima. Kemudian ketik data untuk isi pesan yang akan dikirimkan, lalu ketikkan bebas seperti contoh test mail server. Kemudian untuk mengakhiri isi pesan ketikkan titik. Kemudian untuk keluar ketikkan quit. Lalu kemudian kita akan mengecek apakah pesan tersebut sampai ke user penerima dengan cara seperti tadi, telnet diikuti domain, kemudian nomor 110 untuk melihat apakah file sudah terkirim ke user tersebut. Kemudian enter, ketikkan user diikuti dengan user penerimanya. Kemudian enter, klikkan password yaitu dengan PASS. Seperti contoh, kita ketikkan passwordnya adalah 123. Lalu ketikkan start untuk melihat apakah ada pesan yang terdapat. Kemudian untuk melihat isi pesan tersebut kita ketikkan RETR, kemudian diikuti nomor yang ada pada start tadi. Seperti contoh 1. Jadi kita ketikkan RETR 1, lalu akan muncul isi file, kemudian akan muncul pesan yang dikirimkan tadi. Kemudian untuk keluar seperti tadi ketikkan quit, kemudian enter. Kemudian selanjutnya adalah menginstal database yaitu MariaDB server dengan cara apt install MariaDB strip server. Kemudian ada juga package yang perlu diinstal yaitu PHP 7.3. Kemudian tambahkan strip Y.
Kemudian kita masuk kepada database MariaDB-nya dengan cara mengetikkan MySQL main U usernya, seperti contoh root, kemudian main P untuk passwordnya, kemudian ketikkan password untuk rootnya tadi. Kita perlu membuat user roundcube dengan cara create user roundcube at localhost identified by 1234566, yaitu adalah password dari user roundcube at localhost, kemudian diakhiri titik koma. Lalu kita perlu memberikan akses untuk user tersebut dengan cara ketik grant all privileges on bintang titik bintang to roundcube at localhost titik koma. Ketik flush privileges. Kemudian setelah selesai kita ketikkan quit. Untuk catatan penting, kita perlu membuat database MySQL tersebut sebelum kita menginstal roundcube-nya, karena bisa terjadi error jika kita belum membuat database roundcube-nya. Setelah kita selesai membuat database tersebut, kita akan menginstal roundcube dengan cara apt install roundcube -y. Kemudian pada configure database for roundcube kita ketikkan yes. Kemudian pada MySQL application password for roundcube kita isikan password yang sudah kita isikan pada database MySQL yang tadi kita buat. Seperti contoh kita membuat password 123456, lalu confirm password tersebut. Kemudian kita perlu mengedit file yang terdapat pada roundcube, yaitu dengan ketikan perintah nano /etc roundcube /config.inc.php. Kemudian kita pergi ke default host, kita isikan nama domain kita, seperti contoh tkj.com. SMTP user kita hapus tanda %u, dan pada SMTP pass kita hapus juga %p. Kemudian save dengan ctrl-x, y, dan enter. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi Apache 2 agar mail server kita dapat ditampilkan di browser website. Dengan cara kita masuk dulu ke direktori Apache Citus Available dengan cara cd/etc/apache2/citus-available. Kemudian kita copy file 00default.conf dengan cara cp000-default.conf. Kemudian isikan nama file barunya, seperti contoh mail.conf. Kemudian enter. Lalu kita edit file yang baru kita buat tadi, yaitu mail.conf dengan cara nano mail.conf. Kemudian kita hapus tanda pagar pada
server name. Kemudian di akhirnya kita isikan mail.domain kita, yaitu tkj.com. Akan tetapi catatan khusus, kita sudah membuat subdomain yaitu mail agar kita dapat mengakses mail server sendiri tanpa merubah domain utama kita. Kemudian pada dokumen root untuk var www.html kita rubah menjadi /var/lib/roundcube, yaitu adalah file yang terdapat pada roundcube agar tampilannya muncul. Pada server admin di bagian paling depan kita berikan tanda pagar. Kemudian kita aktifkan dengan cara a2nsite nama file tersebut, yaitu mail.conf. Kemudian kita restart apache-nya dengan cara service apache2 restart. Kemudian kita dapat mengeceknya melalui browser. Akan tetapi dengan catatan Windows kita sudah terhubung ke VMware yang terdapat mail server yang sudah kita konfigurasi tadi dan terdapat DNS servernya, dan ketika tes koneksi pun berhasil. Pada browser kita ketikkan mail.domain kita tadi, yaitu tkj.com. Kemudian akan ada tampilan roundcube dengan username dan password. Kita dapat mengisikannya, yaitu password user yang terdapat pada Debian 10 tadi. Seperti contoh, user pertama adalah TKJ, kemudian user keduanya adalah Najwan. Kita pilih salah satu. Seperti contoh, kita isikan username Najwan, kemudian isikan passwordnya, kemudian login. Kita dapat melihat sudah ada satu pesan yang terkirim karena kita sudah mengecek konfigurasi tadi melalui telnet pada VMware-nya atau pada Debian 10-nya. Kita pun dapat melihat isi dari pesan tersebut. Kemudian untuk mengetes mengirim pesan ulang, kita dapat mengklik tanda pesan pada kiri atas yang bertuliskan kompos. Lalu pada tulisan to kita ketikkan user keduanya, yaitu yang TKJ tadi, dengan tambahan domain kita, yaitu tkj.com seperti contoh. Kemudian kita bisa isikan subjek dan isikan isi pesannya, seperti contoh tes roundcube web. Kemudian untuk mengirim kita klik tanda, lalu kita dapat pencet pada kanan atas bertuliskan logout. Kemudian kita dapat login ke user TKJ tadi. Lalu kita dapat melihat ada pesan baru dengan nama Najwan, kemudian tes, yaitu adalah pesan yang kita kirimkan tadi dengan username Najwan. Kita pun dapat melihat isi pesan tersebut. Mungkin segitu saja video tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata yang kurang dapat dimengerti ataupun ada beberapa konfigurasi yang belum saya jelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.